Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat jumpa lagi dengan kami Haji Mungku Channel. Di kesempatan ini, sore ini kita akan mengisi kegiatan acara buka bersama di sekolah SMPN 3 Picung. Tentunya di kesempatan ini kita akan berbagi dengan para siswa mengisi kegiatan Ramadan ini dengan buka bersama dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMPN Negeri 3 Picung, juga yang saya hormati dan saya banggakan siswa-siswi SMP Negeri 3 Picung yang Bapak cintai. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya lah. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka acara buka bersama keluarga besar SMPN 3 Picung yang insya Allah beberapa menit lagi akan kita laksanakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Siswa-siswi SMP Negeri 3 Picung yang Bapak cintai, perkenankan di kesempatan ini akan Bapak sampaikan beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan kita semua. Kita tahu dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk yang sudah kita pelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa alimun wa huwa azizul ghafur. Coba ulangi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Maha suci Allah, tabarakallahu biyadihil mulk. Artinya apa? Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum untuk mengujimu, untuk mengujimu ahsanu amala, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang berbuat amal baik di antara kamu, ayyukum ahsanu
amala. Wa huwal azizul ghafur. Dialah maha perkasa dan maha pengampun. Di sini perlu kita tekankan. Di situ tadi Allah bertujuan menciptakan mati dan menciptakan hidup liyabluwakum, untuk menguji kita, menguji ciptaan-ciptaannya. Ya. Dalam hal apa yang diuji? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang terbaik di antara kita. Jadi di sini bukan berbicara sedikit atau banyak, ya, bukan bicara kuantitasnya, tetapi kualitas amal kita yang diuji. Kualitas puasa kita bagaimana, kualitas sholat kita bagaimana, kualitas sodakoh kita bagaimana, ya. Apakah yang busuk-busuk baru dikasihkan ke tetangga, ya. Terus sekolah asal datang aja, ya. Datang, duduk, tiduran, berangkat lagi. Apakah amalan seperti itu? Tetapi di situ yang diuji oleh Allah adalah yang terbaik, bukan yang terbanyak, tetapi yang terbaik. Bagaimana siswa beramalannya yang baik, belajarnya tentunya yang baik, bukan asal datang ke sekolah, asal hadir, tidak. Tetapi bagaimana siswa yang terbaik? Tentunya yang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu yang kosong, terbuang cuma-cuma. Nah, begitu juga petani, ya. Bagaimana amalan terbaik petani? Ya, dia berjibaku memanfaatkan waktu dengan segiat-giatnya supaya hasil tanamannya, panennya bisa berhasil, bisa bagus, bisa bermaksimal. Nah, itu ahsanu amal. Ujian itu yang terkadang kita sodakoh, kalau udah nggak kepake baju juga, ya. Udah nggak kepake baru dikasih. Nah, terus makanan juga kita udah kenyang, udah mau busuk, sebentar lagi busuk, baru dikasih. Nah, apakah ini yang diharapkan oleh Sang Pencipta? Tentunya bukan. Kalau ayat tadi menyatakan liyabluwakum, asal kita diuji bagaimana kita beramal yang terbaik. Paham? Nah, gitu ya. Jadi kita ujian ini, ya, Allah menguji tentunya kepada kita semuanya, baik yang kaya, yang tidak mampu, yang bodoh, yang pintar. Bagaimana supaya menjadi hidup yang terbaik, beramal yang terbaik. Tadi supaya liyabluwakum ahsanu amala. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha wa ulaika kal an'am bal hum adol ulaika humul ghafilun. Di dalam surat Al-Imran ini, di dalam surat Al-A'raf ini, surat 179, Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Dan Allah menciptakan neraka jahanam itu diperuntukkan untuk banyak dari kalangan jin dan kalangan manusia. Mau semuanya masuk neraka jahanam? Ya. Ada yang mau? Punya cita-cita masuk neraka jahanam, ada? Ya. Itu? Ya. Nah, sementara tadi Allah mengkhususkan, menciptakan, membuat walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh kami ciptakan, kami sediakan, ya, isi neraka jahanam itu dari manusia dan dari golongan jin. Bagaimana mereka yang penghuni-penghuni, calon-calon penghuni neraka jahanam itu? Dilanjutkan ayat selanjutnya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Punya apa? Hati. Tapi tidak pakai berpikir.
punya hati, tidak pakai berpikir. Maksudnya tidak berpikir bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan amalan-amalan kita dalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak pakai berpikirnya untuk bagaimana kita main Mobile Legend besok. Nah, bagaimana sore besok kita ngabuburit. Hanya dipakai begitu dan begitu terus. Tidak dalam rangka bagaimana saya bulan puasa Ramadan ini tamat membaca Al-Qur'annya. Ada yang tamat baca Al-Qur'annya? Yang nyampe 1 juz ada? Ada? Mana? Angkat tangannya coba. Yang 1 juz. Nah, yang 2 juz. 1 juz enggak ada. Berapa juz? 10 juz. 10 juz. Ada lagi yang lebih tinggi dari 10 juz? Enggak ada, ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tetapi tidak berpikir untuk beribadah kepada mereka. Itulah yang akan mengisi neraka jahanam. Kemudian yang kedua, lahum walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, punya mata, tetapi tidak dipakai dipakai untuk melihat baca Al-Qur'an, pakai baca untuk buku-buku yang bermanfaat. Yang ada pakai bacaan Facebook, YouTube, dan itu terus. Tidak dalam rangka beribadah. Kalau dalam nyanyian Roma Irama gimana tuh? Yang buta, gitu ya? Yang buta mata hatinya, katanya. Nah, gitu kan? Ada nyanyiannya juga. Jadi yang tuli, ya, punya mata, tetapi tidak pakai untuk melihat yang benar, yang dianjurkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh, malah larangan-larangan Allah mereka melihat dengan matanya. Nah, mereka itulah yang akan mengisi neraka jahanam. Tadi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kemudian walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak dipakai untuk mendengar hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya, yang diperintahkan oleh Allah. Mendengarkan kajian-kajian Islam, mendengarkan ceramah-ceramah baik di masjid, di musola, di TV, ya, tetapi malah dipakai mendengar hal-hal yang tidak baik, malah pakai mendengarkan ghibah, nonton gosip, nonton silet, nonton insert, nonton apa yang tayangan-tayangan ghibah. Ya, jadi telinganya malah dipakai untuk hal-hal yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh Allah. Mereka itulah yang akan mengisi neraka jahanam, ya. Kemudian selanjutnya ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu bagaikan hewan piaraan, ya. Mereka bagaikan hewan piaraan. Siapa tadi yang bagaikan hewan piaraan? Yang punya hati tetapi tidak dipakai untuk berpikir dalam rangka ubudiyah kepada Allah. Punya mata tidak dipakai untuk hal-hal dalam ibadah kepada Allah. Punya telinga tidak dipakai untuk dalam hal kegiatan beribadah kepada Allah. Maka Allah memvonis bagi mereka yang demikian kal an'am. Apa kal an'am? Seperti hewan piaraan, seperti kerbau, seperti kambing, ya. Jadi nggak ada faedah, nggak ada manfaat, ya. Jadi nggak ada pembeda antara manusia, ya, dengan hewan. Sebab kalau sekedar makan, kambing juga makan, bisa kan? Nggak sekolah juga. Nah, kalau sekedar cuma pengen punya anak, kambing juga bisa. Ya, kalau pengen ngurusin supaya gede-gede anaknya, kambing juga bisa. Nggak ada beda, ya. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat.
lebih hina, lebih jelek ya daripada hewan piaraan tadi. Kenapa lebih jelek? Lebih hina, lebih rendah? Karena manusia diciptakan ada pembedanya antara manusia dengan hewan. Apa itu? Akal. Manusia punya akal, ya. Hayawanun natik katanya ya. Nama lainnya manusia adalah hayawanun natik. Hewan yang berpikir, makhluk yang berpikir gitu. Jadi artinya di kesempatan ini saya berpesan kepada adik-adik semua, anak-anakku semua, bagaimana kita mampu memanfaatkan panca indera kita, ya, panca indera kita, nikmat yang sungguh luar biasa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ini digunakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, supaya kita tidak termasuk penghuni neraka jahanam tadi yang diperuntukannya jelas ya. Silahkan nanti kamu buka Qur'annya, surat Al-Imran ayat Al-A'raf ayat 179 ya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ya, ulaika humul ghafilun. Paham? Nah, silakan nanti dibuka, dibaca Al-Qur'annya, dibaca arti-artinya supaya bernilai, supaya Ramadan kali ini bisa lebih bermanfaat lagi, dan mudah-mudahan kita nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengisi Ramadan yang akan datang di tahun 1423 Hijriah. Nah, sebelum saya tutup di kesempatan ini, ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab itu sahabat Nabi ya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang sahabat yang begitu setia kepada Rasul. Nah, suatu ketika Rabi'ah bin Ka'ab ini nginep ya, tidur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari riwayat dari Rabi'ah bin Ka'ab, kata Rabi'ah, kuntu abitu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu abitu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu malam saya menginap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Yang artinya fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi, dan aku sediakan air wudunya, air wudu Rasulullah dan hajatnya dan keinginan-keinginan apa? Keperluan-keperluan Rasulullah. Oleh siapa? Oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab suatu ketika tidur bersama Rasul, kayak kita misalkan mabit, jadi sebut mabit, abitu itu mabit. Jadi menyediakan air wudu Rasul, menyediakan keperluan-keperluan Rasul yang lainnya. Waqala li, Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada Ka'ab, nah, kepada Rabi'ah tadi, Rabi'ah bin Ka'ab tadi ya. Sal, kata Rasulullah ya, sal, mintalah sesuatu padaku. Kenapa Rasul menyuruh meminta sesuatu? Karena tadi begitu setianya Rabi'ah bin Ka'ab ya, sudah menyediakan air untuk wudu, menyediakan keperluan yang lain-lainnya. Sal, mintalah sesuatu, kata Rasul kepada Rabi'ah. Fakultu, kata Rabi'ah berkata, as'aluka murafataka fil jannah. Saya meminta, kata Rabi'ah, meminta kepada Rasul ingin selalu menjadi temannya di surga nanti. Mau nggak menjadi teman Rasul di surga nanti? Mau hidup bersama Rasul nanti? Ya, apalagi kita ya, walaupun kita tidak pernah bertemu, tidak pernah mendengar, tapi kita merasakan keinginan, kerinduan untuk dapat bisa hidup nanti bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Apalagi Rabi'ah bin Ka'ab tadi tidur bersama, menyediakan air, menyediakan keperluan yang lainnya.
Nah, kemudian ditanya oleh Rasul, mau apa kamu? Coba minta sesuatu padaku. Kata Robiah, aku hanya ingin menemanimu di surga nanti. Ya. Kemudian au ghairu dzalik, atau yang lainnya, kata Rasul, karena itu berat ya. Kata Rasul untuk mengabulkan itu lumayan berat. Au ghairu dzalik, coba yang lainnya selain yang itu gitu. Kalau menurut kita mah belah nu eta ya. Qultu huwa dzaka, hanya itu ya Rasul ya. Huwa dzaka, hanya itu Rasul, ingin menjadi teman di dunia, menemani Rasul, sampai di surga pun ingin selalu bersama dengan Rasul. Qala, maka Rasul bersabda, qala fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Oke, baiklah. Kalau gitu ya. Kalau kamu ingin menemaniku di surga, maka bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu. Apa itu? Bi kasrati sujud, untuk memperbanyak sujud. Apa sujud? Dalam apa sujud? Ada berapa macam sujud? Ada sujud syukur, sujud sahwi, ada sujud dalam sholat. Nah, sujud yang dimaksud di sini adalah dalam sholat. Harus memperbanyak sujud ya. Sujud, banyak sujud. Ada qobliyah, ba'diyah, sholat sunnahnya ya. Kemudian taraweh sekarang berapa sujud? Berapa kali sujud tuh sekali satu malam aja? 20 rakaat ya. 20 rakaat berapa sujud? Banyak. Kemudian 5 waktunya, asar, subuh, isya, zuhur. Jangan-jangan diantara kamu masih banyak yang suka ninggalin sholat ya. Masih ada sahabat Rasul saja, Robi'ah bin Ka'ab, yang menemani Rasul hidupnya, yang menyediakan air wudhu Rasul, yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan Rasul yang lainnya, tetap ada syarat kalau mau masuk surga. Apa? Kasratu sujud, memperbanyak sujud. Apalagi kita ketemu gak pernah menyediakan ini itu kepada Rasul, tidak pernah sujud, masih malas-malasan ya. Maka ya, di kesempatan ini kembali lagi tadi ayat sebelumnya tadi, kita mudah-mudahan mampu memanfaatkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Syukur kepada Allah, syukur dalam arti memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita dalam rangka untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan juga harapan kita selepas dari Ramadan ini kita benar-benar menjadi muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa, yang bisa berbuat lebih baik lagi, beramal lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.